Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Loh, kenapa lo, Ril? Tanya Kenan mengernyitkan dahinya saat melihat Ariel mendatangi rumahnya dalam keadaan acak-acakan dan mata sembab. "Kay," ucap Ariel yang langsung memeluk Kenan dengan erat dan menumpahkan semua tangisnya. "Kenapa? Cerita sama gue," ucap Kenan lembut dan membalas pelukan Ariel. "Bian, Kay, Bian," ucap Ariel terisak. "Apa dia nyakitin elo kayak si kunyuk Raffi?" tanya Kenan marah. "Enggak, Kay, enggak. Bian gak nyakitin gue, tapi gue yang nyakitin dia," jawab Ariel. "Maksud lo?" tanya Kenan bingung. "Sini, duduk dulu." Kenan mengajak Ariel untuk duduk di sofa agar bisa membuatnya lebih rileks saat bercerita. Ariel akhirnya menceritakan semuanya dari awal hingga akhir kepada Kenan. Kenan pun terdiam, menjadi pendengar yang baik untuk Ariel. Sesekali ia ikut menimpali, namun segera dibantah lagi oleh Ariel. "Hes, gue malah setuju sama cowok lo lah. Harusnya lo gak nyerah dan terus berjuang sama-sama," ucap Kenan sedikit kesal. "Gue gak tega lihat nyokapnya kecewa, Kay. Apalagi itu gara-gara gue," sahut Ariel. "Terus sekarang lo mau apaan?" tanya Kenan. "Lo putus gak mau, tapi bertahan juga gak mau. Lalu mau lo apaan?" ucap Kenan kesal. "Gue juga gak tahu." Wah, Ariel kembali menangis di pelukan Kenan, membuat Kenan pasrah karena lagi-lagi bajunya harus dijadikan kain lap oleh Ariel. "Baju gue lagi-lagi kena apes," gumam Kenan cemberut karena 2 kali Ariel menjadikan bajunya jadi kain lap ingus. Pagi hari, Aurel tengah menyiapkan sarapan sambil berdendang mendengarkan musik di telinganya, menggunakan earphone seperti biasa. Tanpa Aurel sadari bahwa Raffi tengah menyaksikan pertunjukan konsernya di pagi hari. Untuk sesaat, Raffi sempat terpana melihat tingkah Aurel yang terus bergerak lincah ke sana kemari sambil bernyanyi dan membuat sarapan dengan perut yang sudah mulai terlihat membuncit. Raffi menyandarkan kepalanya pada dinding dan bersedekap tangan di dada saat memperhatikan Aurel. Aurel segera menutup mulutnya kala merasakan mual saat ia mengupas bawang putih. Saat Aurel memuntahkan seluruh isi perutnya, tiba-tiba ia merasakan sebuah tangan kekar tengah memijit tengkuknya. Namun karena perutnya terus bergejolak, ia tidak peduli dengan tangan siapa itu. Setelah beberapa saat rasa mualnya berkurang, Aurel langsung terjatuh luruh ke lantai karena tubuhnya sangat lemah. Seperti biasa, Aurel memejamkan matanya dan menarik nafasnya sedalam mungkin, lalu dihembuskannya perlahan untuk membuat tubuhnya rileks. "Apakah kau selalu seperti ini?" tanya Raffi sedikit khawatir. Aurel hanya menjawab dengan gelengan kepalanya sambil matanya masih terpejam. Tanpa berkata lagi, Raffi langsung mengangkat tubuh Aurel hingga membuat Aurel sedikit terkejut. "Raff, turunin," ucap Aurel lirih. Kepalanya masih terasa pusing kala mencium aroma bawang putih. "Istirahatlah, biar gue yang nerusin," ucap Raffi setelah merebahkan tubuh Aurel di atas tempat tidur. "Lo mana ngerti sih," ucap Aurel menghela nafasnya pelan. "Bukan apa, ia hanya khawatir sama dapurnya nanti kalau sampai Raffi nerusin masakannya." "Lo ngeraguin gue?" tanya Raffi kesal. "Jangankan masak begituan, masak air aja gue jagonya," ucapnya lalu segera melenggang keluar kamar. "Lah dasar Bambang, masak air doang mah bocah TK juga bisa," keluh Aurel. Lalu ia segera memejamkan matanya untuk tidur. Kapan lagi coba ia bisa tidur lagi di kasur? Biasanya kan dia selalu tidur di sofa, batinnya. "Ini mau masak apaan sih?" tanya Raffi pada dirinya sendiri saat melihat bahan-bahan yang disiapkan oleh Aurel. Setelah semua masakan siap, Raffi kembali ke kamar dan membangunkan Aurel agar bangun untuk sarapan. "Bangun," ucap Raffi menggoyangkan bahu Aurel. 5 menit lagi mah, jawab Aurel mengigau.
Mah, lo kata gua mak lo. Seru Raffi kesal karena dikira mamahnya. Raf, ucap Aurel sambil mengucek matanya. Lalu sedetik kemudian baru ia tersadar sepenuhnya dari mimpinya. Gue pengen jadi amnesia, bisa gak sih? Keluh Aurel dengan lesu. Ngaco, ucap Raffi tajam. Raf, bisa gak lo itu? Jangan kasar sama gue. Kalau lo gak bisa nyenengin gue sebagai istri, lo seenggaknya jangan nyakitin. Pinta Aurel pelan. Please, ucapnya lagi. Lalu ia segera beranjak dari tempatnya dan berjalan keluar kamar. Sedangkan Raffi masih mematung di tempat, mencerna setiap ucapan Aurel yang entah mengapa membuat hatinya sedikit tercubit. Kalau nggak bisa nyenengin, seenggaknya jangan nyakitin. Apa gua sekasar itu sama dia? Tanya Raffi pada dirinya sendiri. Ini lo yang masak, Raf? Tanya Aurel terkagum-kagum saat melihat makanan di meja makan. Gue gak nyangka kalau dia lebih pintar masaknya daripada gue, gumam Aurel dalam hati. Kenapa lo gak suka? Tanya Raffi memicingkan matanya. Bukan gak suka, ini beneran lo yang masak. Tanya lagi, tak percaya. Menurut lo? Ucap Raffi malah balik bertanya. Gue ragu lo bisa masak, jawab Aurel. Nah kalau lo ragu, apalagi gue, ucap Raffi santai. Buruan makan, titahnya. Jadi maksud lo? Tanya Aurel yang merasa pertanyaannya belum dijawab oleh Raffi. Ya udah, pasti bukan gue yang masak. Kalau gue masak, gue kasihan sama anak gue, bisa keracunan nanti, ucap Raffi kesal. Gue delivery, sambungnya, membuat Aurel menyesal telah memujinya tadi. Apa tadi dia bilang? Gue gak salah denger kan ya? Gumam Aurel lagi dalam hati kala mendengar Raffi lagi-lagi menyebutkan anaknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Aurel pun merasa senang atas ucapan Raffi. Mama benar-benar keterlaluan, pekik Bian saat memasuki rumahnya dan melihat semua keluarga tengah berkumpul di ruang keluarga. Apa sih Bi kamu ngomongnya? Ucap Arya kesal lantaran Bian kasar kepada Tamara. Mama keterlaluannya di mana? Tanya Tamara santai sambil membolak-balikan majalah di tangannya tanpa menatap ke arah Bian. Kenapa Mama mesti ngebahas perjodohan konyol itu? Kenapa Mama pakai bahas pertunangan-pertunangan segala yang Bian sendiri gak mau ngejalaninnya? Ucapnya lagi dengan suara masih tinggi. Bian, pelankan suara kamu, ucap Arya menatap tajam ke arah Bian. Mas, diam dulu, ucap Jenar berbisik di telinga Arya. Karena Mama sudah bilang sebelumnya, Bi, kamu gak akan bisa lari dari perjodohan ini. Jadi, cepat atau lambat, kamu memang harus bertunangan minggu depan, jawab Tamara masih santai. Tapi Bian gak mau, Mah, ucap Bian. Mau tidak mau, kamu harus mau, ucap Tamara. Mengurus perusahaan keluarga, kamu gak mau. Dijodohkan juga gak mau. Lalu mau kamu apa, Bi? Tanya Tamara kini menatap anak bungsunya. Mah, Bian gak suka kantor. Dan Bian juga gak suka dijodohkan, ucap Bian. Lalu kamu mau sama pilihan kamu sendiri dan berakhir seperti kedua kakak kamu, ucap Tamara dengan mata tajamnya. Kenapa Arya dibawa-bawa sih, Mah? Ucap Arya tak terima. Dimas juga, kata Dimas tak kalah kesal dari Arya. Kenyataannya kok, seru Tamara. Tak, ucap Arya yang hendak menyauti ucapan Tamara, namun segera dipotong oleh Jenar. Apa tapi-tapian? Jangan ikut ngebantah ucapan Mama ya kamu, Mas, ucap Jenar menatap Arya dengan tajam. Sayang, kamu kenapa belain Mama? Aku suami kamu loh, ucap Arya tak terima. Ya terus aku mesti belain kamu gitu, belain suamiku yang mau ngebelain mantannya. Iya, begitu maksud kamu, seru Jenar dengan kesal. Bukan ucap Arya terbata. Bukan begitu apa, masih mau ngelak kamu. Kamu sama Kak Dimas itu sama aja, sahut Jenar cepat. Kamu ngelarang Bian bicara nada tinggi ke Mama. Tapi kamu sendiri demi mau belain mantan kamu juga ngomong pakai nada tinggi ke Mama,
serunya. Tahu tuh, sahut Bian mencebik. Apa tahu-tahu? Seru Jenar menatap tajam ke arah Bian. Apa susahnya sih nerima perjodohan itu? Kamu gak kasihan sama mama yang terus dikecewain sama kedua anaknya, yakni abang kamu? Masa kamu mau ngecewain mama lagi sih? Ucap Jenar. Perasaan yang kesel gue deh, yang mau marah gue. Kenapa malah jadi si Jenar? Gumam Bian pelan. Sayang, ucap Arya lembut. Apa sayang-sayang, hah? Kamu semua sama aja, ucap Jenar menunjuk ketiga anak Tamara. Ayo mah, kita ke atas aja, ajak Jenar dengan senyum penuh arti kepada Tamara. Ayo sayang, memang menantu itu lebih baik daripada anak kandung yang gak ada akhlak, ucap Tamara menyindir ketiga anaknya yang tengah terbengong menyaksikan kepergian Tamara dan Jenar. Kenapa malah jadi gua sama Jenar yang berantem deh? Keluh Arya mengusap wajahnya dengan kasar. Nasib, ucap Dimas dan Bian bersamaan lalu tertawa. Sialan kalian berdua ini, gara-gara kalian, terutama lo Bi. Tunjuk Arya marah ke arah Bian yang tengah terkekeh. Heis, Aiden pusing, gak mau cepet dewasa, ucap Aiden menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu segera beranjak dari duduknya dan menyusul Jenar dan Tamara. Setelah meninggalkan ruang keluarga, kini Jenar dan Tamara tengah duduk di sofa yang berada di kamar baby twin J sambil bertos riah. Mama kenapa tega banget sih ngerjainnya? Ucap Jenar sambil terkekeh. Biarin aja, mama tuh gemes sama mereka berdua, jawabnya santai. Tapi bagaimana dengan Lira tadi mah? JJ masih kepikiran, ucap Jenar. Udah, kamu tenang aja, semua akan indah pada waktunya, jawab Tamara terkekeh.